kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Sebelumnya kita pahami dulu fungsi daripada program Microsoft PowerPoint. Program Microsoft PowerPoint itu adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran atau Microsoft Office. Dalam Microsoft Office itu ada 3 program yang sering atau yang biasa kita ketahui, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Program ini atau program Microsoft PowerPoint ini lebih familiar dan lebih mudah pengoperasiannya daripada program-program atau aplikasi presentasi yang lainnya, karena ada banyak program untuk presentasi selain dari Microsoft PowerPoint. Berikutnya kita akan pelajari langkah-langkah dalam membuka program Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu bisa dengan cara double klik pada icon pada desktop. Ya. Di desktop ada icon Microsoft PowerPoint, kita bisa mengeklik 2 kali atau klik kanan, kemudian kita pilih open. Atau dengan cara lain kita bisa menggunakan tombol start, kemudian arahkan kursor ke bawah, di scroll ke bawah, cari Microsoft Office, kemudian kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, inilah tampilan di Microsoft PowerPoint. Program Microsoft PowerPoint ini kita ketahui bersama tampilannya disebut dengan slide, ya. Berbeda tampilannya dengan Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word atau Excel, dari halaman 1 ke halaman berikutnya akan muncul secara otomatis. Tapi untuk program ini, program Microsoft PowerPoint ini, kita tidak bisa memunculkan halaman atau slide berikutnya secara otomatis. Kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Cara menambahkannya, kita lihat icon di atas pada menu home, kita pilih new slide. Nah, pada menu new slide ini ada beberapa layout, ada pilihan layout yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Layout yang ada di sini ada title slide, kemudian title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Ini adalah layout yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya klik yang to content. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini halaman 1 yang berisi tentang title dan subtitle. Kemudian halaman kedua diisi dengan ini. Ada 3 bagian. Ya. Bagian atas ini kita bisa klik subtitle. Kemudian ini yang bawahnya ini sebelah kiri kita bisa isi dengan table, kita bisa isi dengan chart, kita bisa isi dengan smart art graphic, kita bisa isi dengan picture atau clip art, dan juga media bisa berbentuk audio maupun video. Begitu juga di sebelah kanannya kita bisa pilih seperti ini, ya. Ini untuk kayak layout yang semacam ini. Kita lihat tambah lagi layout, kita tambah lagi slide-nya. Kita misalnya kita pilih yang ini, content with caption. Nah, ini halaman ketiga. Halaman 1, 2, dan 3. Halaman 3 bisa diisi seperti ini. Ya, ini. Ya, tergantung dari kebutuhan kita dalam membuat data presentasi nanti. Ya. Sekarang kita coba, misalnya kita membuat sebuah contoh. Pada halaman 1 kita ketik title-nya, kita ketik SDN Pakis 8 Surabaya. Subtitle-nya kita ketik kelas 4, 5, dan 6. Berikutnya slide kedua
kita bisa ketik kelas 4, 5, dan 6. Di bawahnya kita bisa tag juga bisa, misalnya kelas 4. Nah, kita bisa tag ketik, kita isi tag juga bisa. Ini misalnya kelas 5. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Atau misalnya kita mau isi dengan selain tag, misalnya ini tabel, kita isi dengan tabel. Tentukan jumlah kolom dan row-nya. Misalnya di sini ada 5 dan 2, kita klik OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Atau yang sebelah kanannya kita isi tidak diisi dengan tag, tapi diisi dengan picture. Kita klik picture, kita pilih ini, kemudian kita pilih insert. Nah, ini kalau kita isi dengan gambar. Kemudian slide ketiga, kita ketik bisa dengan kelas 4, 5, dan 6. Add text, bawahnya ini kita bisa tambahi teks. Ya, kita ketik kelas 4. Misalnya diisi dengan data siswa kelas 4. Kelas 5. Nah, misalnya seperti ini. Kelas 6. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang tag bagian sebelah kanannya kita pilih ini, bisa ini saya contohkan, misalnya kita pilih ini 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini kita kasih kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh sederhana tentang penggunaan program Microsoft PowerPoint. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kita bisa atur sebagus mungkin, kita bisa membuat tampilan sebagus mungkin. Misalnya ini teksnya ini kita kasih warna merah dan seterusnya, kita kasih warna kuning. Jadi kita harus berkreasi sendiri, kita harus membuat tampilan yang sebagus mungkin. Karena kalau kita mau presentasi, ya, supaya tampilan kita bisa menarik, kita harus perbaiki dengan sebaik mungkin, supaya para audiens bisa memperhatikan kita dan memperhatikan apa yang kita buat di layar presentasi ini. Ini sedikit contoh, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Sekarang kita lanjut cara menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen kita bisa menggunakan file, atau di Microsoft PowerPoint versi yang 2007 ini tidak ada menu file, tapi ada pilihan Office button.
kita bisa klik office button atau kita klik ini save yang ada di sebelah kanannya office button, quick access ini, atau menggunakan CTRL-S, Ctrl S. Nah, maka tampilan seperti ini. Nanti muncul jendela seperti ini, kemudian ketik pada file name-nya. File name kita ketik, kemudian pilih letak penyimpanan dokumen yang akan kita simpan. Kita pilih di mana yang supaya kita mudah mengingat tentang letak dokumen yang kita buat. Misalnya saya simpan di dokumen ya. Ini ada download, ada musik, ada picture, ada video. Saya pilih yang dokumen. Kemudian setelah itu saya klik save. Nah, ini sudah tersimpan pada ini title bar ini sudah muncul SDN Pakis 8 Surabaya. Ini adalah gambaran cara kita dalam menyimpan dokumen. Kemudian terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu cara mengakhiri atau menutup program Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kita bisa mengeklik tombol close, atau dengan menggunakan office button kita pilih close atau exit Microsoft PowerPoint. Kita pilih yang ini. Nah, selesai ya. Silakan dicoba di rumah, dipelajari dan dipraktekkan bagi yang sudah punya komputer atau laptop di rumah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Silakan yang masih kurang paham, silakan bertanya, diketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian semuanya, untuk sebagai bukti kehadiran kalian, ketik nama dan kelas kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa untuk kalian semuanya untuk like dan subscribe ya. Like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.